mungkin kalau Bapak Ibu Kemendikbud ya, kemudian di bawah Kemendikbud itu ada Balai Besar Guru Penggerak BPDB Bahasa, Balai Radio dan sebagainya, itu bisa diikuti, disertakan kalau ada sertifikatnya. Kemudian dari Pemda DIY seperti Dinas Dikpora DIY, kemudian Bapelkes DIY, atau mungkin dari Dinas Kebudayaan DIY kalau Bapak Ibu mengikuti pelatihan terkait dengan keistimewaan Yogyakarta, atau mungkin dari Balai Pemuda dan Olahraga kalau Bapak Ibu sebagai pelatihan di bidang kewirausahaan, di bidang olahraga dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah universitas. Biasanya universitas-universitas di wilayah DIY itu menyelenggarakan berbagai pelatihan seperti UGM ataupun UNJ, nanti bisa disertakan. Kemudian yang selanjutnya adalah organisasi profesi jabatan fungsional tingkat provinsi atau nasional, kalau ada monggo bisa disertakan. Nah, kemudian sebagai berikut. Bapak Ibu mungkin sudah menerima surat dari kami terkait dengan self assessment pengembangan kompetensi. Di situ dicantumkan beberapa petunjuk teknis. Yang pertama, pada seluruh ASN diminta untuk mengisi lembar self assessment yang dilaksanakan mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2022 dengan format sebagai lampiran 2 yang sudah kami kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian data monggo kepada Bapak Ibu untuk dapat cek data terlebih dahulu di My SAPK. Kebetulan untuk seluruh pelatihan yang sudah kami laksanakan di tahun 2022 kemarin, mungkin kalau Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan konvensi HANA, kemudian pelatihan pelayanan prima bagi ASN pendidik, kemudian pelatihan penulisan karya tulis ilmiah dan sebagainya, kalau sudah pernah mengikuti dari kami, sudah kami injek, sudah kami kirimkan ke ke BKN untuk diintegrasikan. Kebetulan sudah masuk, nanti silakan dicek. Kalau sudah ada, tidak perlu diusulkan kembali. Kemudian yang kedua, di sini adalah self assessment. Self assessment itu cukup disampaikan kepada pengelola data masing-masing. Jadi sesuai dengan surat edaran kami kepada kepala sekolah kemarin, masing-masing sekolah itu menunjuk satu orang sebagai pengelola data, entah itu guru ataupun pelaksana, monggo kami serahkan kepada sekolah masing-masing. Nah, di situ masing-masing sekolah nanti merekap lembar self assessment yang sudah dikumpulkan oleh masing-masing ASN ya dalam satu instansi, nanti direkap kemudian dikirimkan ke kami paling lambat besok pagi Kamis tanggal 27 April 2023 melalui Google Form yang sudah kami sampaikan. Dalam hal ini adalah SID/BTL23 IPASN. Nah, ini dicatat Bapak Ibu, untuk file PowerPoint ini sudah kami share di grup, baik entah itu grup KHASD atau KHA Perubahan, monggo bisa diikuti. Nah, terkait dengan sertifikat Bapak Ibu, itu tidak perlu di-share kepada kami, tapi silakan itu didokumentasikan pribadi masing-masing. Sebagai penjagaan, kalau nanti ada uji petik, silakan itu disiapkan. Jadi tidak bohong ya, tidak hanya asal sekedar melakukan self assessment kemudian data sertifikatnya mungkin diawur gitu kalau bahasa Indonesianya ya. Nah itu jangan, tapi harus ada dasar bagaimana kok bisa mendapatkan data-data itu dari sertifikat yang sudah diperoleh. Nah, kemudian ya, Pak. Kemudian untuk penanggung jawab OPD ya, penanggung jawab data OPD mungkin di sini satu sekolah ada satu orang, wajib menyimpan lembar self assessment yang sudah diserahkan oleh masing-masing ASN.
juga sebagai bahan penjagaan uji petik, begitu. Nah, ini adalah tata cara untuk memperlihatkan riwayat diklat kursusnya Bapak Ibu di aplikasi MySAPK BKN. MySAPK bisa diakses melalui Google Chrome ya, atau Firefox atau Opera dan sebagainya, atau bisa juga diakses melalui aplikasi MySAPK di Android masing-masing. Untuk loginnya Bapak Ibu nanti menggunakan akun yang digunakan pada saat penilaian kinerja kemarin, jadi sama NIP-nya, kemudian passwordnya sama, kursus ya Bapak Ibu, nanti di situ akan muncul nama-nama pelatihan yang sudah kami injek, yang kami kirimkan ke BKN itu seperti apa. Nah, di sini kebetulan di data kami sudah masuk di tahun 2022, ada beberapa pelatihan yang sudah masuk di sistemnya MySAPK BKN. Nah, demikian Bapak Ibu terkait dengan ini. Saya akan masuk ke lembar self assessment ya, untuk mencoba biar Bapak Ibu tidak terlalu bingung terkait dengan apa yang sudah kami share. Kurang rekam aku. Ya, oke. Mohon izin Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya sudah share terkait dengan formulir self assessment ya, berkaitan dengan bagaimana cara mengisi membagi. Sebetulnya untuk form ini adalah untuk membantu Bapak Ibu apakah sudah mencapai target 20 JP. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu, untuk lembar self assessment ini adalah untuk membantu Bapak Ibu apakah sudah mencapai nilai 20 JPL dalam 1 tahun atau belum, khususnya di tahun 2022 ini untuk di bagian pelatihan teknis di tabel 3. Nah, kemudian nanti untuk yang nomor 4 ini adalah untuk mengetahui apakah Bapak Ibu pernah mengikuti workshop seminar atau tidak, begitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan mungkin ya bisa disampaikan kepada kami ya lewat meeting chat mawon ya, tidak perlu disampaikan secara lisan, nanti akan kami baca satu persatu, akan kami jelaskan satu persatu kaitannya dengan pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Jadi biar nanti mempercepat waktu, silahkan Bapak Ibu melakukan tanya jawab secara tertulis di meeting chat
Zoom ini saya akan membaca atau menjawabnya satu persatu dari atas ya. Kalau di meeting chat ini kebetulan memang di atasnya tolong di scroll Bapak Ibu, kalau sudah ada pertanyaan yang sama nggak perlu ditanyakan lagi. Nanti biar kami tidak menjawab pertanyaan yang sama ya, untuk mempersingkat, intinya seperti itu sih, untuk mempersingkat kegiatan ini. Mohon dipastikan untuk to-nya di bagian bawah di atas type me check here itu diklik everyone, jangan dibuat pribadi langsung ke saya biar Bapak Ibu yang lain itu bisa membaca pesan yang ingin ditanyakan kepada Bapak Ibu. Ini yang pertama saya ingin menjawab dari Ibu Dwi Rohmiati. Apakah diklat fungsional guru bisa diisi dengan PPG, pendidikan profesi guru atau PLPG? Nah, ini adalah jawaban saya sementara. Untuk sementara fungsional guru memang tidak ada nih Mbak Dwi, karena memang dari awalnya tidak ada. Terkait dengan itu kami juga sudah sampaikan kepada BKN. Kemarin dari BKN itu juga menjawab kalau untuk PPG, pendidikan profesi itu tidak bisa dimasukkan ke dalam bagian ini. Jadi sementara itu diklat fungsional guru diabaikan mawon sambil kami berkoordinasi dengan BKN. Kemudian dari Redmi 9, kalau pelatihan online bisa disertakan tidak ya, misalnya dari e-guru dan lembaga penelitian. Nah, Bapak Ibu di sini yang perlu di garis bawah adalah pelatihan online itu apakah modelnya menggunakan Zoom meeting atau menggunakan e-learning atau hanya sekedar penugasan. Kalau hanya sekedar penugasan, mohon maaf tidak bisa. Tetapi kalau modelnya menggunakan Zoom seperti kita hari ini, kemudian menggunakan e-learning dan ada sertifikatnya, monggo itu bisa disertakan. Kemudian, dari MySAPK JPL-nya kayaknya salah input ya, tempat saya KHA JPL-nya 0, tahun pelaksana 83. Baik Pak Anung, nanti akan kami cek. Nanti akan kami cek terlebih dahulu. Kemudian dari Ibu Tuti Septira Hayu, mohon maaf untuk diklat tahun 2020 dan 2021 ternyata tidak ada. Ya. Bapak Ibu terkait dengan kegiatan IPASN ini yang kami akomodir adalah di tahun 2022 untuk pelatihan teknis. Sedangkan untuk pelatihan, untuk webinar itu adalah tahun 2021 dan 2022. Apabila ada pelatihan-pelatihan yang belum dimasukkan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, diabaikan dulu. Besok ketika BKN sudah membuka sesi PDM atau pemutakhiran data mandiri, ya, nanti silakan itu dilaksanakan. Jadi untuk saat ini adalah fokusnya adalah di tahun 2022 saja untuk pelatihan teknis dan 2 tahun terakhir untuk webinar atau seminar. Untuk tahun-tahun sebelumnya besok silakan diisi pada saat PDM ketika BKN sudah membuka fasilitas ini. ASN P3K dengan SK pengangkatan tahun 2022. Tidak perlu dilampirkan untuk sertifikat sebelum diangkat sebagai P3K. Yang disampaikan adalah sertifikat yang sudah diperoleh saat setelah diangkat sebagai P3K. Dewi Indah, sudah kami jawab sebelumnya, tidak perlu kami jawab. Kemudian Bu Lina, di tahun 2022 saya mengikuti beberapa webinar, namun tidak mendapatkan sertifikat. Apa akibatnya jika di tahun 2022 ini saya sama sekali tidak mengikuti diklat karena tidak ada sertifikat yang bisa saya laporkan. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di tahun 2022 kemarin sama sekali tidak pernah mengikuti pelatihan, ya, tidak pernah mengikuti pelatihan, itu bisa diganti. Yang pertama adalah dengan kegiatan outbound.
Saya kira Bapak Ibu di masing-masing SD setiap 1 tahun sekali ada kegiatan outbound, entah itu dari anggaran sekolah atau mungkin ada PGRI dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa dilaporkan. Nah, terkait dengan pengajuan sertifikat bagaimana? Ya, sertifikatnya Bapak Ibu kalau memang tidak ada ya, tidak ada sertifikatnya, nanti bisa mengajukan penerbitan sertifikat kepada kami. Bisa mengajukan penerbitan sertifikat kepada kami melalui dengan petunjuk file PowerPoint yang sudah kami share di WA Group. Di situ ada tata cara bagaimana cara mengajukan sertifikatnya. Nanti Bapak Ibu mengumpulkan bukti-bukti pendukungnya. Mungkin kalau outbound ada surat tugasnya, kemudian ada undangannya, kalau mungkin pelaksanaannya dari luar sekolahnya masing-masing ya. Nah, nanti bisa disampaikan di situ, nanti akan kami bantu untuk menerbitkan sertifikatnya. My SAPK saya kosong seperti habis lebaran, berarti memang belum ada yang diintegrasikan. Kemudian ASN P3K sertifikat MOC otomatis atau ditambahkan C. Ya, Bapak Ibu MOC P3K baru dilaksanakan di tahun 2023, bukan 2022. Saya rasa jawaban saya sudah selesai. Kemudian yang kedua, sertifikat di kelas 9 diajukan minimal 20 JP, bukan. Sertifikat diklat berapapun silakan diajukan. Minimal 20 JP ini adalah ketentuan undang-undang yang harus mengharuskan Bapak Ibu untuk mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP. Jadi di tahun 2023 ini misalnya Pak Joko Nugroho sudah mengikuti 20 JP atau 32 JP ya begitu, berarti sudah aman. Kalau mau mengikuti diklat lagi, monggo nggak masalah, karena itu terkait dengan peningkatan kompetensi. Kalau tidak mengikuti sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan sudah selesai Pak Joko ya, tidak perlu membingungkan kembali. Tapi kalau Pak Joko baru mengikuti 8 JP ya di tahun ini, berarti Bapak jenengan itu masih mempunyai kewajiban untuk menambahkan persyaratannya itu untuk memenuhi 12 JP. Jadi 8 JP ditambah 12 JP totalnya adalah 20 JP. Begitu ya Pak Joko. Kemudian dari Chandra, untuk guru pamong masuk bisa dimasukkan, silahkan dimasukkan. Nanti di situ guru pamong ada JPL-nya berapa, ada jumlahnya, JPL-nya berapa, tanggal pelaksanaan kapan, dan ada nomor sertifikatnya bisa dimasukkan. Untuk Bu Rianita, sama tadi sudah saya jawab, silahkan nanti diajukan. Bapak Dery Zuli, sertifikat PIGP bisa dimasukkan, silakan dimasukkan saja, tetapi jangan tanya jumlah JPL-nya berapa, karena saya nggak tahu. Kalau ingin tahu terkait dengan jumlah JPL-nya, silakan tanya pada Dinas Dipora, karena itu yang mengeluarkan. Dari Ibu Margareta Widiasanti, jika sudah kirim data form 3, apakah bisa untuk kirim ulang, karena masih ada yang belum terekap. Kirimkan aja data yang belum terekap, agar tidak ada pengulangan. Jadi kalau ada yang belum terekap atau mungkin ada Bapak Ibu guru yang ngeyel ya, mungkin ya ada ya 1-2 begitu ya Bapak Ibu, ada guru yang menghambat satu sekolah ya, itu silakan ditinggal mawon, besok dikirimkan, disusulkan. Jangan sampai satu orang itu menghambat pengiriman data satu sekolah. Andaikan dalam satu instansi itu ada 10 PNS, yang 9 rajin-rajin, yang satu kok yang beliau gitu ya, tinggal mawon ya. Berarti besok IPSN-nya beliau tidak tercukupi. Silakan ditinggal mawon, nanti untuk data pelatihan dari yang bersangkutan disusulkan mawon, tidak perlu dikirim data yang sudah dikirimkan. Jadi jangan digabung, data yang sudah dikirimkan tidak perlu dikirimkan, begitu. Dari Pak Anung Afrianto, di sekolah kami ada SN Pramu Kebersihan dan selama ini tidak pernah ikut diklat, gimana? Sudah kami jawab sebelumnya, silakan nanti mengikuti slide PowerPoint yang sudah kami share di grup, atau mungkin saya share aja ya di sini nanti biar dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Dari Ibu Aprilia Ruwaida,
Diklat teknis perkembangan otak anak dengan moda daring yang diadakan, itu bisakah dimasukkan? Bisa. Silakan dimasukkan di pelatihan teknis, termasuk juga dengan pelatihan menyusun kurikulum merdeka atau penyusunan perangkat bahan ajar, silakan dimasukkan di bagian pelatihan teknis. Dari Bu Maria, betul Bu Maria, sudah kami jawab bahwa untuk IPSN tahun ini hanya mengakomodir terlebih dahulu untuk pelatihan di tahun 2022 saja, kemudian untuk webinar di tahun 2021 dan 2022. Untuk 2023 belum dimasukkan, mungkin setelah bulan Juni nanti kami akan memulai untuk menyurati OPD-OPD agar mengirimkan data untuk pelatihan yang dilaksanakan di tahun 2023. Dari Bu Hasanah Catur, bagaimana kalau tidak punya diklat teknis? Sudah kami jawab. Dari SD Karanggayam, untuk merekap sertifikat dalam formulir 3, nama ASN cukup ditulis satu kali atau setiap sertifikat harus ditulis nama dari instansi. Untuk memudahkan kami dalam proses injek data ke MySAPK, silakan satu baris dilengkapi. Jika misalnya Pak, ini mungkin Pak Mardi ini ya, dari SD Karanggayam. Pak Mardi di tahun 2022 pernah mengikuti 10 pelatihan. Ya berarti ada 10 baris sertifikat yang di-entry, silahkan di baris pada kolom nama semuanya ditulis. Nama Pak Mardi siap ditulis di situ, kemudian NIP-nya Pak Mardi berapa dituliskan di situ dalam satu baris. SD Ngablak, pramu kebersihan tidak punya sertifikat, bisa diikuti langkah yang sudah kami sampaikan. Kemudian dari Mugina, untuk diklat teknis sebelum tahun 2021 tidak perlu dimasukkan Bu Mugina ya. Dari Bu Trikamti, mohon penjelasan bagaimana untuk ASN yang belum pernah sama sekali mengikuti seminar atau workshop. Nah, kalau memang tidak ada kegiatan yang seperti sudah saya sampaikan tadi, ya tidak perlu dipaksakan sebenarnya. Kalau memang ada yang bisa membantu untuk kegiatan ini, silakan dimintakan sertifikat kepada kami melalui petunjuk PowerPoint yang sudah kami share di WA Group. Tidak pernah mengikuti pelatihan bagaimana? Sudah kami jawab. Dari Pak Azhari. Sering ikut webinar, tapi tidak pernah dapat sertifikat. Diklat Kumer 2 hari juga tidak dapat sertifikat. Hasil 2022 tidak ada sertifikat, terus bagaimana ya? Nah, Bapak Ibu, kalau terkait dengan webinar ini, adakah SPT untuk mengikuti? Apakah ada surat undangan dan ada surat tugas? Kalau ada dua itu, silakan diajukan untuk penerbitan sertifikat kepada kami. Asal ada dua bukti hal tersebut. Kalau tidak ada buktinya, kami tidak bisa menerbitkan sertifikat untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Untuk BIMTEK online yang jumlah jamnya 32 JP masuk tabel 3 kah? Betul, masuk tabel 3. Sedangkan webinar yang tidak ada jamnya atau kurang dari 32 JP masuk tabel 4. Nah, Bapak Ibu, segini aja. Untuk workshop silahkan dimasukkan di tabel 4. Nanti kami akan mengolah apakah ini masuk di tabel 3 atau tabel 4 daripada Bapak Ibu mengalami kesulitan dan menghambat untuk proses pengiriman. Begitu mawon. Kemudian dari Bu Tuti, jika ada penulisan salah pada lembar Excel rekapan, apakah boleh mengirimkan ulang lagi? Jika salah, silakan dikirim ulang aja Bu, nanti tapi ya salah di bagian apa? Mungkin di blok di warna kuning begitu ya, biar nanti tidak ada perbedaan data antara yang sudah dikirim sebelumnya dan yang kedua menghindari duplikasi data. Dari Bu Tia, Pak, kalau ada sertifikat yang tidak ada tanggal TTD-nya pripun nggih, Pak, tapi ada tanggal pelaksanaannya. Jadi Bapak Ibu untuk TTD sertifikat biasanya kalau biasanya ya di BKPSDM itu tanggal sertifikatnya adalah tanggal terakhir pelatihan. Jadi kalau mungkin pelatihannya tanggal 26 April sampai tanggal 27 April, berarti sertifikatnya itu tanggal 27 April, tanggal terakhir. Gitu mawon. Kalau ada pelaksanaannya, dituliskan aja tanggal terakhir kegiatan pelatihan itu berakhir.
Pak Yudi, apabila ada diklat di sekolah sendiri, misal seperti bedah kurikulum dan dibuatkan sertifikat oleh kepala sekolah, apakah bisa digunakan? Bisa Bu Anissa, bisa disertakan. Saya apresiasi untuk sekolah Bu Anissa karena sudah membuat sertifikat untuk pelatihan ini, pelatihan bedah kurikulum. Ya. Tapi tanggalnya pastikan pada saat pelaksanaan, nggih. Jadi jangan ditanggali sekarang. Kalau ditanggali sekarang, sama aja itu bohong. Karena nggak mungkin sertifikat yang, mohon maaf, pelatihan yang sudah dilaksanakan di tahun 2022 kemarin, sertifikatnya nanti diterbitkan oleh sekolah itu di tahun 2023 ini. Berbeda dengan kebijakan yang kami laksanakan, nanti itu adalah kebijakan tersendiri, jadi tidak perlu disamakan. Laksar. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini barusan diangkat sebagai CPNS atau 2 tahun yang lalu sudah diangkat sebagai CPNS. Latsar CPNS tidak perlu dimasukkan, Bapak Ibu, karena itu adalah bagian pelatihan dasar. Semua ASN, baik itu PNS atau P3K, kalau P3 berarti di sinilah orientasi P3K, itu adalah pelatihan wajib dari ASN, jadi tidak perlu dimasukkan. Yang boleh dimasukkan hanya pelatihan teknis saja. Jika pernah mengikuti diklat tahun 2022, namun sampai sekarang sertifikatnya belum turun, apakah nanti bisa dimasukkan di tahun 2023? Untuk PDM bisa, Ibu. Nanti dari BKN kalau sudah membuka bisa dimasukkan. Tapi kalau bisa sekarang dikejar aja, Bu. Kalau sertifikatnya belum turun-turun bagaimana? Kalau itu pelatihannya yang sudah kami laksanakan di tahun 2022 kemarin, silahkan jabri saya, nanti akan saya kirimi. Kalau yang melaksanakan BKN, gitu. Kemudian dari Ibu Ani Rohayati, diklat calon kepala sekolah, apakah bisa dimasukkan? Bisa, Ibu. Silakan dimasukkan di tabel 3, pelatihan teknis, karena diklat calon kepala sekolah bukanlah diklat pendukung jabatan. Ya, perlu diketahui, mungkin Bapak Ibu sudah memahami, kalau kepala sekolah itu bukan jabatan, gitu Bapak Ibu. Kepala sekolah adalah tugas tambahan. Jabatan definitif Bapak Ibu adalah guru. Jadi untuk diklat calon kepala sekolah atau diklat katakan di tabel 3 itu bagian dari pelatihan teknis, bukan pelatihan fungsional. Karena kalau pelatihan fungsional itu adalah pelatihan yang menjadi prasyarat jabatan, sedangkan kepala sekolah bukan jabatan, tetapi tugas tambahan. Pak Susanto, minta share cara membuat sertifikat outbound bagaimana? Nanti kami share Bapak untuk filenya, ya. Dari Bu Rianita, apabila tidak ikut di kelas selama setahun dan tidak ada outbound, bagaimana solusinya, Pak? Oh, mungkin guru-guru sepuh, nggih. Kalau untuk yang guru-guru muda, saya rasa sering mengikuti kegiatan pelatihan BIMTEK ataupun dan apa nggih, semacam kayak refreshing mungkin bisa diganti. Kalau Bapak Ibu yang mic-nya nyala, tolong dimatikan dulu, nggih. Oke, ya. Kalau tidak pernah ikut diklat outbound juga tidak pernah ikut. Sebenarnya ada cara yang kedua, yaitu dengan kegiatan coaching. Bapak Ibu pasti dalam 1 bulan ada kegiatan ngumpul-ngumpul dengan kepala sekolah, ya. Mungkin hanya sekedar untuk diskusi bagaimana cara meningkatkan kualitas pendidikan di SD tertentu, atau mungkin rapat evaluasi kinerja, atau mungkin ada rapat terkait dengan bagaimana caranya meningkatkan nilai ASPD, begitu ya. Nah, itu adalah bagian dari coaching. Mungkin Bapak Ibu kalau memang sama sekali tidak pernah mengikuti pelatihan, tidak pernah mengikuti outbound, tidak pernah mengikuti webinar, seminar, dan sebagainya, itu bisa diganti dengan coaching. Nah, Bapak Ibu, silakan bukti-bukti pendukung kegiatan tersebut seperti daftar hadir, kemudian undangan-undangan, ya, dikumpulkan, dicari, kemudian di scan ya dalam bentuk file, silakan diusulkan kepada kami untuk kami terbitkan sertifikat, ya, untuk kami terbitkan sertifikatnya. Teknis pengajuannya nanti akan kami save di
slide PowerPoint yang akan kami share di mungkin di chat ini atau mungkin nanti di WA group ya. Kemudian mohon diberi contoh pengisian form rekap 3. Kami bingung sertifikatnya masuk jenis diklat apa? Apakah khususnya diklat teknis sosialisasi? Bu Fatmawati Sukmarini, saya izin menjawab. Nah, pastikan Ibu sudah mengisi lembar asesmen ASN masing-masing. Kalau lembar asesmen itu sudah diisi, otomatis form di rekapan ini Bapak Ibu tidak akan mengalami kesulitan karena di situ sudah jelas tabel 1 itu diklat kepemimpinan, berarti nanti di sini diklat kepemimpinan. Kemudian tabel 2 adalah diklat fungsional. Kalau ada itu berarti itu bagian dari diklat fungsional. Begitupun dengan tabel 3 dan tabel 4. Dari Bu Sunja, kalau pelaksanaan diklat tahun 2022 namun tanggal sertifikat tahun 2023 apakah perlu dimasukkan di akhir tahun 2022? Monggo Ibu dimasukkan aja. Kalau pelaksanaan memang di tahun 2022 silakan dimasukkan. Dari Bu Lina SD Negeri 2 Wojo, apakah kegiatan KKG atau BIMTEK Proktor ANBK dapat dimintakan sertifikat Pak? Sebenarnya begini, ini yang menyelenggarakan mana gitu? Kalau yang menyelenggarakan KKG, kelompok kerja guru, dimintakan mawon dari KKG-nya. Nanti ditanggali sama dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya, tidak semerta-merta semuanya diajukan kepada kami. Kalau itu memang yang melaksanakan adalah ada di Kabupaten Bantul, silakan dimintakan. Mungkin kalau ada kelompok kerja guru SD menyelenggarakan BIMTEK Proktor ANBK, nah ketua KKG-nya nanti yang bertanggung jawab, kemudian dia yang menerbitkan nomor sertifikat dan pastikan tanggalnya disamakan. Ya, kalau memang lembaga pelatihannya itu di luar Kabupaten Bantul, nanti bisa diajukan kepada kami melalui mekanisme di PowerPoint tersebut. Silakan kumpulkan bukti-bukti pendukungnya, mungkin surat perintah tugasnya, surat perintah mengikuti BIMTEK Proktor ANBK itu, ya, nanti sebagai bukti kami untuk menerbitkan sertifikat. Tapi kalau KKG-nya itu di Kabupaten Bantul, silakan dimintakan dulu ke KKG-nya. Karena yang melaksanakan adalah instansi tersebut, maka lebih baik diajukan dulu ke KKG tersebut. Kemudian dari Krisandi Yuda Pratama. Apabila mengikuti workshop, ada sertifikatnya, tapi tidak ada JPL-nya. Bagaimana ya? Bila ada sertifikat, namun tidak ada nomor sertifikatnya, bagaimana? Kasih tanda strip mawon, Mas, kalau tidak ada. Atau dikosongi mawon juga nggak apa-apa. Kalau misalnya memang ada, silakan diisikan apa adanya. Kalau tidak ada, nggak usah diisi, nggak apa-apa. Dari Pak Ari Widada, SD 2 Sungapan. Pak Yudi, mohon maaf, nyuwun izin bertanya untuk formulir 3. Rekap data pada kolom jenis diklat ada beberapa pilihan. Mohon dibantu gambaran mengidentifikasi masing-masing jenis diklat. Oke, akan saya bukakan di lembar ke formulir 3. Bapak Ibu, saya share screen, apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah. Oke. Nah, ini adalah rekap data pengembangan kompetensi di formulir 3. Di situ di bagian kiri, Bapak Ibu ada nomor tahun unit kerja, kemudian NIP-nya, nama PNS-nya atau P3K, ini kemudian jenis diklatnya, nama diklatnya, jumlah jam, nomor sertifikat, tanggal mulai, tanggal selesai, dan instansi penyelenggara mana. Nah, yang ditanyakan oleh Pak Ari Widada adalah di bagian jenis diklatnya. Sini, kalau Bapak Ibu klik di bagian atas, ya, di sini ada tombol kayak segitiga itu ya. Di sini sebenarnya bisa diklik. Di situ ada diklat fungsional, diklat teknis, manajerial, sosiokultural, sosialisasi, seminar, dan sebagainya. Nah, kalau di situ ada silakan diklik.
Nah, kemudian kalau memang tidak ada, karena ini contoh di tempat kami ya, Pak Ari nanti bisa memperhatikan lembar self-assessment yang dikumpulkan oleh ASN di SD tersebut. Kalau tabel 1 berarti di jenis diklatnya dipilih diklat kepemimpinan atau diklat struktural. Sini ya. Nah, ini pelatihan kepemimpinan. Kemudian kalau datanya itu dari pelatihan fungsional di tabel 2, berarti Bapak memilih pelatihan fungsional. Kalau data di lembar itu diperoleh dari tabel 3, maka itu adalah pelatihan teknis. Kalau diperoleh dari tabel 4, disesuaikan mawon. Kalau namanya workshop, ya dipilih workshop. Kalau seminar, ya dipilih seminar. Kalau itu webinar, ya ditulis saja webinar. Begitu Pak Ari, insya Allah sampun paham nggih. Kalau lembar asesmennya sudah diikuti, tidak langsung ujuk-ujuk ke lembar formulir 3, saya rasa untuk permasalahan ini sudah teratasi, tidak ada hambatan untuk bagian ini. Begitu ya Pak Ari. Dari Bu Ika, kalau tidak ada nomornya bagaimana? Ya, dikosongi mawon atau diberi tanda strip, tidak perlu diisi ya. Bu Silviana, kalau dalam self assessment hanya isi tabel 3 dan 4, berarti kan tabel 2 kosong ya, begitu kan Pak? Atau tabel 1 dan 2 diisi apa? Ya, pokoknya diisi apa adanya aja Bu Silvi. Kalau di tabel 1 dan 2 memang beneran kosong, ya sudah nggak perlu direkap di formulir 3. Cukup tabel 3 atau tabel 4 saja yang direkap. Dari saya, ini dari saya bertanya. Ini saya nggak tahu nih namanya siapa ya, dari saya. Pak mau tanya, kalau untuk diklat yang PMM, PMM itu apa ya? Mungkin ada yang bisa menjawab, PMM itu diklat apa? Mengajar. Platform Merdeka Mengajar, oke. Tidak ada tanggal pelaksanaannya, yang tertera di slide adanya tanggal penerbitan sertifikat. Itu belajar mandiri ya Mas? PMM itu ya? Ya, belajar mandiri itu, Mas Yudi. Oke, baik Bu Holita. Kalau belajar mandiri, ya, karena itu memang belajar mandiri, ya, sebenarnya belajar mandiri itu bisa diakui untuk kegiatan pengembangan kompetensi, karena nanti di situ ada peningkatan kompetensi dari Bapak Ibu. Nah, untuk PMM, kalau memang tanggalnya tidak ada, silahkan diisi strip mawon. Itu dimasukkan aja di bagian tabel 3. Nah, sertifikatnya sudah terbit atau belum? Kalau sudah ada, silakan dimasukkan. Tetapi kalau tidak ada, nggak perlu dimasukkan. Karena ini adalah platformnya yang disediakan oleh Kemendikbud. Ya. Jadi kami tidak berani menerbitkan untuk sertifikat apabila memang Bapak Ibu sudah pernah mengikuti PMM ini. Ya. Kalau sudah terbit sertifikatnya, silakan dilampirkan. Nanti untuk bagian tanggal kapan mulainya, kemudian tanggal selesainya kapan, silakan dikosongi mawon. Begitu nggih Bapak Ibu, Bu Kholita dan saya ini. Dari Bu Bekti. Jika di MySPK sudah ada sertifikat diklat, berarti tidak dimasukkan lagi nggih, atau masih boleh dimasukkan. Nah, jika di MySPK sudah ada Bu Bekti, itu tidak perlu dimasukkan. Ya, tidak perlu dimasukkan agar tidak ada terjadi double data. Karena kami nginjek datanya berdasarkan NIP Bapak Ibu, bukan berdasarkan pelatihan. Dan di sistem MySAPK, ya miliknya BKN, itu tidak mengakomodir kalau ada sertifikat pelatihannya double. Jadi contohnya mungkin beda ternyata. Ya, intinya begitu. Kalau memang di MySPK sudah ada, silakan
tidak perlu dicantumkan. Kalau mau nambah, sepanjang masih ada sertifikatnya, silakan ditambahkan aja Bu Bekti. Jadi nggak usah takut ada batasan minimal. Pokoknya sertifikat yang diperoleh Bapak Ibu di tahun 2022 maupun webinar seminar di tahun 2021, 2022, sepanjang belum masuk di My SAPK, misalnya Bapak Ibu memiliki sertifikat 20 begitu ya, dimasukkan mawon, diusulkan mawon, kami tidak membatasi. Dari Bu Dewi Indah, jika di sekolah kami di setiap hari Selasa ada KKG sekolah, kelompok kerja guru sekolah atau bagaimana ya? Ada narasumbernya. Apakah bisa dibuatkan sertifikat dan bisa digunakan? Bu Dewi Indah, halo. Apakah bisa mendengar kami? Iya, Pak Yudi. Oke, baik. Bu Indah, berarti di setiap minggunya di SD Bu Indah ada kegiatan KKG begitu nggih? Iya, Pak. Narasumbernya dari mana, Bu? Pak Kepala Sekolah terus bergilir guru-guru. Itu modelnya membahas apa, Bu? Tentang materi kurikulum merdeka, terutama dari perencanaan, evaluasi, kalau yang akhir-akhir ini. Karena semua sudah dibuatkan draft oleh Pak Kepala Sekolah, misalkan saya nanti menyampaikan tentang media pembelajaran, guru kelas 2 menyampaikan evaluasi, guru kelas 3 menyampaikan materi tentang itu sudah ada. Terus tugas kita itu mencari materi, kemudian ditampilkan lewat proyektor, terus nanti ada sesi tanya jawab gitu. Oke, berarti itu bisa dianggap sebagai coaching Bapak Ibu. Bu Indah, gini aja, kalau untuk kegiatan ini apakah ada semacam surat perintah tugas atau ada surat undangan atau ada notulennya, Bu? Notulen jelas ada, kalau undangan itu biasanya lewat grup WA, Bapak. Grup WA, ya. Oke, kalau untuk ini ada notulennya begitu, Bu? Iya, dan fotonya juga ada, kemudian baik. angkatnya juga. Iya, kalau begitu diusulkan mawon Ibu sebagai pengganti coaching. Tapi sebelumnya mohon dipastikan Ibu, apakah seluruh PNS atau P3K di SD Bu Indah itu sudah memenuhi 20 JP dan sekali mengikuti seminar? Kalau sudah pernah mengikuti seminar dan minimal 20 JP-nya terpenuhi, sudah tidak perlu mengajukan Ibu. Oh ya, mungkin ada satu yang ya, nanti berarti yang diajukan cukup yang satu itu aja Ibu. Oh gitu, yang lainnya tidak. Yang lainnya tidak perlu. Nggih. Ya, sudah ada 72 JP nggak perlu ya Pak? Dalam Ibu. Misal saya sudah ada 72 JP nggak usah. Oh nggak perlu, iya. Bu Indah tidak perlu karena sudah melampaui ambang batas aman 20 JP ya, 72 JP, jadi tidak perlu mengajukan untuk coaching membahas tadi yang seperti sampaikan Bu Indah. Tetapi mohon dipastikan juga untuk yang lainnya apakah memenuhi atau belum. Jadi kalau belum memenuhi 20 JP mungkin bisa diajukan untuk sesi coachingnya ini. Begitu ya Bu Indah? Saya tertarik Pak Yudi tadi tentang outbound, kemudian saya mengingat kegiatan sekolah kami itu KKG gitu, untuk membantu rekan kita Pak Yudi. Betul Ibu, itu adalah alternatif kami, strategi kami biar IPASN kita naik Ibu. Jadi kami mengambil alternatif itu. Begitu Ibu Indah, untuk teknis pengetikannya nanti kami share aja lewat PowerPoint ya setelah sesi ini berakhir atau nanti mungkin bisa di-share di WA grup begitu mawon. Di grup coaching ya Pak? Oh, Ibu ikut coaching ya? Oke, saya share sekarang aja deh Bu. Ini terakhir Bu Indah jam 15.14. Oke. Nah, Bapak Ibu, bahan paparan sudah kami share nih Bapak Ibu. Silakan di-download terkait dengan pengajuan sertifikat nanti bisa diajukan dengan prosedur itu. Kita lanjut di bawahnya Bu Indah. Jika plan prima masuk tabel mana? Tabel 3 Pak Sumanto.
Pak Henry, apakah saya outbound jika dibuatkan sertifikat dari sekolah apa bisa? Sebenarnya bisa Pak Henry, monggo bisa dibuatkan mawon. Nanti yang tanda tangan adalah kepala sekolah. Yang tanda tangan adalah kepala sekolah. Kemudian nanti untuk JPL-nya disesuaikan mawon. Kalau dalam satu hari berarti idealnya 8 sampai 10 JPL. Kalau misalnya menginap ya 2 hari 1 malam begitu ya. Berarti itu tinggal dikalikan 2 mawon. 8 sampai 10 JPL dikalikan 2. Nanti untuk outbound itu sebenarnya bisa dibuatkan dari kami asal ada surat tugas atau SPT-nya. Tapi kalau dari sekolah membuatkan, kami persilahkan. Karena yang tahu detailnya kan sekolah masing-masing. Atau mungkin begini Bapak Ibu, kalau untuk outbound, kalau Bapak Ibu bermitra dengan pihak ketiga, misalnya dari travel agent begitu ya, nah itu minta aja dari travel agentnya untuk membuatkan sertifikat outbound. Ya, jadi tidak melulu harus dari sekolah. Kalau Bapak Ibu di outbound-nya itu dilaksanakan dengan bermitra, misalnya dengan travel agent A begitu. Nah, silakan Bapak Ibu menghubungi kembali travel agent-nya itu untuk membuatkan sertifikat ditanggali dulu pada saat kegiatan outbound itu dilaksanakan. Kalau memang tidak ada travel agent A tadi tidak bisa membuatkan, bisa kepala sekolahnya membuatkan sertifikat outbound-nya. Jadi tidak harus dari kami. Kalau untuk coaching wajib dari kami. Kalau untuk yang lainnya, kalau misalnya kepala sekolah bisa membuatkan sertifikat, kami persilakan. Untuk Bulina SD 2 Wojo. Untuk guru pembimbing PIGP, apakah bisa dimasukkan? PIGP itu program induksi guru pemula itu nggih? Betul nggih Bu Lina? Iya Pak. Betul. Karena ini sifatnya adalah Bapak Ibu bukan pembimbing ya. Kalau peserta PIGP-nya bisa, karena dia sifatnya menerima materi. Kalau Bu Lina karena mungkin bertugas sebagai guru pembimbing, mohon maaf tidak bisa dimasukkan nggih. Pak Dwi, mohon tanya, kalau untuk sertifikat diklat calon kepala sekolah sudah masuk di MySAPK, apakah saya menuliskan lagi? Tidak perlu Pak Dwi. Intinya mungkin tidak hanya Pak Dwi, nggih, kepada Bapak Ibu yang lain mawon, mungkin nanti bisa di-share ke seluruh guru di sekolahnya masing-masing. Setelah masuk di mysapk.bkn.go.id, masuk ke bagian diklat atau kursus, kalau di situ sudah ada pelatihannya, sudah ada nama pelatihannya, tidak perlu diusulkan kembali di lembar asesmen dan kemudian dikirimkan kepada kami agar tidak ada duplikasi data. Karena kami tidak tahu data itu sudah masuk ke SAPK atau belum. Begitu nggih Pak Dwi? Kalau sudah ada tidak perlu diusulkan kembali. Bu Hasanah Catur. Pak, saya satu-satunya PNS di SD swasta. Apakah saya bisa mengirim sendiri ke BKPSDM? Pak Hasanah, Pak Hasanah. Bu Hasanah tidak berminat pindah ke SD negeri? Kalau berminat bisa menghubungi Dinas Pendidikan, nggih, masih banyak SD-SD kita yang membutuhkan. Oke. Baik Bu Hasanah, karena Ibu PNS satu-satunya di SD swasta ya, berarti mengirimnya Ibu sendiri aja. Ya, tidak perlu digabung dengan SD swasta lain. Karena basis kami pengumpulan datanya adalah by instansi atau by SD ya. Jadi meskipun satu-satunya ya, jadi cukup satu aja. Nanti Ibu yang mengirim, jadi Ibu nanti yang mengisi lembar self assessment, kemudian Ibu sendiri yang merekap di lembar formulir 3, kemudian Ibu yang mengirim di KPSDM. Bu Rustini dari SD Sumberagung. Adakah sanksi kalau ada ASN tidak pernah ikut diklat di tahun 2022? Tidak ada Bu Rustini, tidak ada sanksi. Karena sebenarnya
ASN untuk diklat itu adalah bagian dari ketugasan kami di BKPSDM untuk mengembangkan kompetensinya. Jadi tidak ada sanksi yang kami berikan. Kasian dong. Begitu Bu Ristini, tidak ada sanksi. Pak minta tolong nanti nomor saya ini dimasukkan di WA group ya Pak. Kalau nggak pernah ikut diklat saya nggak berani memasukkan ya Pak. Dari Bu Eni, untuk nomor 3 hanya tahun 2022 saja ya Pak, diklat CKS kami tahun 2021, berarti tidak bisa dimasukkan. Betul Bu Eni, besok bisa dimasukkan saat PDM, pemutakhiran data mandiri ketika BKN sudah membuka. Jadi kalau PDM tidak dibuka, pelatihan di sebelum tahun 2022 tidak perlu ditambahkan. Betul nggih? SD Kuisari. Mohon maaf Pak Yudi, kalau paling lambat besok pagi, mohon bisakah kami izin jangan pagi, kalau bisa agak siangan, karena kami harus kumpul dulu di sekolah, supaya saya bisa merekap semua yang PNS dan P3K. Boleh, di surat kami tidak ada keterangan batas jamnya, jam berapa. Kalau mau dikirim nanti jam 11 malam, monggo, yang penting di hari itu juga. Dari Bu Ria, Pak izin bertanya lagi, mohon tutorial cara mengirim form pada link J. Apakah jadikan satu file atau bentuk link dari Google Drive? Oh iya, oke Bu, saya contohin cara mengirimnya. Bapak Ibu, saya share screen Google Chrome, apakah terlihat? Sudah. Oke. Nah. Oh, nggak bisa besar. Oke. Nah, Bapak Ibu, silakan klik alamat ini SID/BTL23 IPASN untuk mengirim rekapan. Rekapannya otomatis sudah rekapan satu sekolah ya Ibu, bukan rekapan sendiri. Kalau rekapan sendiri itu namanya bukan rekapan gitu. Silakan diklik ya. Kemudian Bapak Ibu nanti akan dibawa ke Google Formulir. Nah, di sini sudah kami ingatkan, lembar asesmen tidak diunggah dalam formulir ini, ya. Kemudian klik berikutnya, pokoknya klik berikutnya aja. Terus berikutnya. Nah, pastikan data yang pastikan data yang dikirim dalam bentuk Excel, kemudian file Excel-nya itu diberi nama dengan format ini.